Hai, good morning. Selamat pagi, Cauan. Bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, bersama Miss Nopi. Mata pelajaran yang akan kita bahas itu diambil dari buku sumber Bu Pena 6A dan tematik terpadu. Materi kita hari ini adalah subtema 1, rukun dalam perbedaan. Muatan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah PPKN, dan yang kedua adalah SBDP. Oke, tujuan pembelajaran PPKN adalah setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Perhatikan gambar. Pada gambar terdapat 5 orang anak, dan kita lihat di situ perbedaan di antara 5 orang anak tersebut. Dilihat dari warna kulit, ada yang warnanya hitam, ada yang warna kulitnya putih. Kemudian dilihat dari agamanya, ada agama Islam, Konghucu, Kristen. Kemudian kalau kita lihat juga mereka berbeda suku. Ada yang dari suku Jawa, Sunda, maupun dari suku Minang. Mereka tetap bersama-sama bersatu untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, dapat kita simpulkan, walaupun berbeda suku, ras, agama, bahasa, dan warna kulit, mereka tetap bersatu dan hidup rukun. Sikap yang diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Yang pertama, peduli. Hidup rukun bermula dari sikap peduli terhadap orang lain. Peduli berarti menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. 2. Mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai bagian dari masyarakat yang beragam, kita perlu mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kepentingan bersama dapat mencakup kepentingan di luar lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun negara. 3. Toleransi kepada orang lain. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu. Meskipun terdapat perbedaan, toleransi ini merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat hidup rukun. 1. Menciptakan kedamaian. 2. Hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. 3. Menghindari perselisihan. Dan 4. Saling membantu ketika mengalami kesusahan. 5. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dari manfaat hidup rukun, maka akan muncul sebuah pepatah. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Mata pelajaran selanjutnya adalah SBDP. Tujuan pembelajarannya, setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Dalam gerak tari. Gerak tari merupakan salah satu unsur pada tari. Gerak tari ada beberapa macam. 1. Gerak tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Contohnya tari jaipong, tari golek, dan tari bedaya. 2. Gerak tari kerakyatan adalah gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contoh tari reog Ponorogo dan tari ketuk tilu. 3. Gerak tari kreasi baru adalah gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada, yaitu gerak tari klasik dan gerak tari kerakyatan yang digabung. Contoh tari saman dan tari kecak. Beberapa contoh dari gerak tari. Yang pertama adalah tari bedaya. Yang kedua adalah reog Ponorogo. Yang ketiga, kita tahu ya bahwa tari kecak berasal dari Bali.
Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Macam-macam pola lantai, yaitu 1. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. 2. Pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Biasa pada pola lantai diagonal itu adalah tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. 3. Pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Berikut contoh tari Mak Badong, Toraja, Sulawesi Selatan. Tari Randai, Sumatera Barat. Pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok. 1. Tari tunggal adalah tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Pola lantai yang digunakan biasanya vertikal dan horizontal. Contoh tari zaipong dan tari topeng. 2. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Pola lantai yang digunakan pola lantai vertikal. Contoh tari ketuk tilu, tari serampang 12. Ketiga, tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai yang digunakan vertikal, diagonal, dan melengkung. Contoh tari piring, tari kecak, dan tari lego-lego. Oke, ada beberapa contoh tarian di sini. Tari yang pertama adalah tari sedati dari Aceh. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai vertikal, lurus. Yang kedua, tari tandak dari Riau. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai melengkung atau melingkar. Yang ketiga, tari andun dari Bengkulu. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai diagonal, agak menyudut. Kemudian yang keempat, tari tambun dan bungai dari Kalimantan Tengah. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai vertikal. Oke, baik. Sebagai pemahaman kalian tentang materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, maka tugas untuk kalian silakan catat di buku latihan. Kerjakan soal di bawah ini. 1. Tuliskan manfaat hidup rukun. 2. Tuliskan pola lantai dari tarian di bawah ini. 1. Tari kecak. 2. Tari saman. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Rabu 12 Agustus 2020. Terima kasih sudah menonton penjelasan materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.